Menurut saya sumber masalahnya, ini saya kan orang partai, beliau orang partai. Sumber masalahnya ada di partai politik. Nah, Beresin dulu partai politiknya. Oke, berarti sekarang kita ngomongin partai politiknya. 60% dosa itu dosa partai. Nah, berarti kedaulatan politiknya, apakah sekarang di usia ke-80, kedaulatan politik dan juga partai politik itu sudah bisa dikatakan Karena mandiri? biaya politik kita terlalu tinggi di Indonesia ini yang aneh-aneh. Ini yang aneh-aneh nih. Mendirikan sebuah partai politik di Indonesia ini lebih bertitik beratkan pada proses administrasi dan modal. Orang miskin, sekelompok orang miskin jangan mimpi memperjuangkan ide dan cita-cita dan gagasannya untuk mendirikan partai begitu berat. Nah kalau sekarang, iya. Tapi bukan surplus hasil produksi di tahun itu. Kan sekarang itu masih ada. Kan cadangan beras sekarang itu kan 4,1 juta nih. 2,5 juta itu impor itu, sisa impor tahun lalu itu. Kemudian mungkin di lapangan, di pasar, kurang dibanjiri oleh beras. Mungkin karena pengaturannya saja. Jangan-jangan karena saking takutnya ini. Saking takutnya terus cadangan beras kita berkurang, agak ditahan gitu loh. Tapi produktivitas beras kita memang naik. Sekarang ini oleh kejaksaan terutama semuanya dikorupsikan semua gitu loh. Nah ini menjadi problem. Saya ada teman saya nih udah dia dikorupsikan padahal itu adalah illegal mining. Berbeda antara illegal mining dengan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast jurnalistik edisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dengan tema inilah 80, merdeka dulu, mandiri kemudian. Dan tahun ini Indonesia genap 80 tahun kemerdekaan, banyak hal yang sudah kita capai, tapi banyak juga nih yang masih jadi pekerjaan rumah besar. Seperti kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan juga kedaulatan hukum. Dan hari ini kita akan membahas 3 topik besar tersebut bersama Bapak yang sudah ada bersama kami di studio. Ada Bapak Muhammad Sarmuji dari Sekjen Golkar dan juga Bapak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi. Dan nanti kita juga akan kedatangan tamu dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef yaitu M. Rizal Taufik. Yang pastinya nanti kita semua di sini, mereka narasumber saya akan berbagi pandangan, kritik pastinya, dan juga harapan untuk masa depan Indonesia. Bapak-bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah. Tadi requestnya dipanggil Cak Sarmuji dan Bang Ahmad Yani. Siap, biar kita jiwanya muda, walaupun Indonesia ini udah tua ya. Untuk sebuah bangsa belum tua. Belum tua, tapi kan kalau kita ibaratkan sebagai manusia, kan udah bersahaja sekali dong 80 tahun ini. Sudah mandiri, sudah bersahaja, sudah mendekatkan diri pada yang maha kuasa kan kalau manusia. Ya ukuran manusia kan batasnya mungkin 80 tahun, sudah banyak yang wafat. Tapi untuk sebuah bangsa, 80 tahun itu belum tua. Bahkan kalau kita secara subjektif orang Indonesia, kita maunya Indonesia akan tetap ada sampai kita menutup mata, bahkan kalau boleh sampai kiamat tiba. Nasionalis sekali ya. Tapi kalau misalnya kita bicara kan iya betul, kita sudah merdeka 80 tahun. Secara formal demokrasi kita juga udah berjalan. Ada pemilu, ada partai, ada wakil rakyat. Tapi banyak juga yang mempertanyakan nih Bang, dan juga Cak Sarmuji nih. Banyak yang mempertanyakan apakah kita ini benar-benar, demokrasi kita ini benar-benar dikuasai oleh rakyat. Atau justru sebaliknya nih, dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Mau tanya dulu nih sama Cak Sarmuji, pandangannya gimana? Ya secara prosedur semuanya berjalan dengan baik ya. Artinya rakyat memiliki kedaulatannya, memilih wakil-wakilnya. Tetapi sebenarnya kita berharap demokrasi tidak berhenti pada prosedur demokrasi saja. Tetapi pada substansi demokrasi. Substansi demokrasi itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam bentuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Itu yang barangkali harus pelan-pelan harus kita dekati. Bukan hanya pemilu yang reguler, pergantian kepemimpinan yang ajak, tetapi juga bagaimana pergantian kepemimpinan, keterwakilan, semua mengarah pada kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang terpenting. Bang Ahmad Yani sendiri menilainya gimana? Apakah kondisi kedaulatan politik Indonesia ini sudah mencapai suatu kedaulatan yang benar-benar memang kedaulatan rakyat juga atau seperti apa? Tadi kan yang pertama Adinda menyatakan 80 tahun ya. Iya.
80 tahun itu kan sebagai negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus Betul. tahun 1945. Tapi kan negara Indonesia ini bukan negara kosong. Jauh sebelum ada negara Indonesia ini sudah berdiri kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan itu. Itulah kalau kita mau kita maksudkan dengan bangsa. Mereka sesungguhnya sudah merdeka, mereka sudah berdaulat. Dan perjalanan bangsa kita ini luar biasa. Walaupun di tengah-tengah perjalanannya dilakukan penjajahan. Nah, pertanyaannya itu yang mau merdeka, kan kita temanya merdeka. Siapa sih yang mau merdeka ini? Yaitu tentu rakyat kita yang dulu dikualifikasikan oleh Belanda, itu kelasnya kelas 3. Kelas yang namanya sama dengan kita tidak ingin katakanlah adalah binatang seperti dikategorikan seperti itu. Manusia ya seperti batik, bahkan tidak boleh masuk di tempat-tempat tertentu yang sempat Pak Prabowo juga pernah marah. Pada waktu di kolam renang Di sini, di Guntur kan seperti itu. Nah, itulah yang menyemangati kenapa kita ingin merdeka. Kita ingin tidak hanya semata-mata ingin mengejar dalam bentuk adalah material, tapi juga ingin berdaulat dalam berbagai macam. Oke, nah kalau misalnya dari sisi kemandirian partai politiknya, kalau Cak Sarmuji melihatnya seperti apa di usia Indonesia yang ke-80 tahun ini? Apakah sudah ada kedaulatan politik kah? Tergantung konteks pembicaraan kita, apa yang disebut sebagai kedaulatan politik. Kalau kedaulatan politik di internal partai yang dimaksudkan bahwa sebuah partai itu bisa mengelola sendiri cara berorganisasinya, cara rekrutmennya, keputusan-keputusan politiknya, saya pikir Indonesia saat ini sudah cukup baik. Apalagi Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Prabowo saya lihat tidak ada indikasi sedikit pun Pak Prabowo itu mau mengintervensi terlalu jauh ke dalam partai-partai politik. Jadi semua keputusan-keputusan partai politik diserahkan pada partai politik yang bersangkutan. Mungkin ada suatu saat ada peristiwa-peristiwa yang kemarin-kemarin ada indikasi bahwa kekuasaan ingin mengambil alih, ingin mengintervensi suatu partai politik. Tetapi secara umum kemandirian partai politik ada. Tetapi memang isu-isu belakangan ini kan kemandirian partai politik dikaitkan dengan kemandirian pendanaan partai politik. Kalau itu memang satu problem yang selama ini terjadi bukan hanya dalam fase pemerintahan sekarang, tapi fase pemerintahan yang dulu-dulu juga isu ini terus-menerus terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali larangan-larangan yang dilakukan terhadap partai politik. Misalkan larangan apa? Larangan nggak boleh berbisnis, lalu seorang boleh ada sumbangan tapi dibatasi. Sudah begitu pengusaha yang mau menyumbang juga takut, karena takut ditandai dalam tanda petik, sekarang nyumbang Golkar ya. Begitu Golkar nggak berkuasa nanti, awas nanti kalau Golkar nggak berkuasa. Nah itu. Nah itu mereka menyebabkan ketakutan-ketakutan tersendiri. Beda dengan di negara yang demokrasinya sudah semakin matang, bahkan bukan hanya mereka nggak takut, mereka declare, saya mau menyumbang partai A, saya mau menyumbang calon presiden A. Mereka nggak punya rasa takut. Kenapa? Karena transparansi politiknya sudah matang. Kita masih belum dalam tahapan itu, masih jauh. Kita masih belum bisa matang dalam pengertian pendanaan partai politik. Kalau itu harus diakui bersama. Kalau dari Bang Ahmad Yani sendiri, apakah saya ingin setuju? lagi tadi, menurut saya sumber masalahnya, ini saya kan orang partai, beliau orang partai. Sumber masalahnya ada di partai politik. Nah, beresin dulu partai politiknya. berarti sekarang kita ngomongin partai politiknya. 60% dosa itu dosa partai. Nah, berarti kedaulatan politiknya, apakah sekarang di usia ke-80, kedaulatan politik dan juga partai politik itu sudah bisa dikatakan Karena mandiri? biaya politik kita terlalu tinggi di Indonesia ini yang aneh-aneh. Ini yang aneh-aneh nih. Mendirikan sebuah partai politik di Indonesia ini lebih bertitik beratkan pada proses administrasi dan modal. Orang miskin, sekelompok orang miskin jangan mimpi memperjuangkan ide dan cita-cita dan gagasannya untuk mendirikan partai begitu berat. Betul. Syaratnya harus di 38 provinsi, syaratnya ini, ada begitu banyak. Nah, itu ada. Di luar negeri nggak ada, orang berkumpul, bersepakat. Jadi partai politik kita adalah kumpulan modal-modal, bukan kumpulan ide dan gagasan. Kalau itu bisa kita
jelaskannya. Di luar negeri mendirikan partai politik itu mudah. Di Indonesia juga mudah. Sama dengan di luar negeri. Di Indonesia mudah. Kita berkumpul 20 orang bisa mendirikan partai politik. Tetapi yang tidak Tapi mudah. undang-undangnya sebentar, undang-undang partai politik itu tidak bisa untuk diaktakan pada waktu dia mau membadan hukumkan. Padahal tugasnya pemerintah itu mencatat rejim kita. Tapi harus ada undang-undangnya karena saya tahu nih ikut terlibat. Undang-undang itu baru bisa punya 38 provinsi. Bukan Bang, itu enggak. Jadi berbeda. Mendirikan partai politik itu mudah. Yang tidak mudah ikut peserta pemilu. Lain lagi. Nah, kalau saya bukan undang-undang Itu. coba cek di undang-undang partai politik. Iya. Bedanya undang-undang Berbeda. partai politik dengan undang-undang pemilu. Undang-undang partai politik untuk mendirikan dia harus punya 100% di provinsi, 75% kota kabupaten, kecamatan. Untuk ikut pemilu ditambah punya anggota 1.000. Kalau penduduknya 1 juta, 1/1000 kalau penduduknya 2 juta. Ini yang paling aneh di dunia. Undang-undang itu masih eksis. Bukan. Undang-undang partai politik, Aha. kita boleh mendirikan partai politik itu boleh. Yang sulit itu memang untuk ikut menjadi peserta Dicek pemilu. lagi, yang ini ya, dicek Udah, lagi. saya hafal kalau Nggak, ini. undang-undang itu nggak berubah. Karena awalnya kita Iya, tuh. iya. Oke. Undang-undang itu kalau dia mau berbadan hukum, mau dia Hmm. harus memenuhi syarat itu. Masih ada undang-undang. Jadi memang gini, memang ada Kenapa evolusi. itu sebentar itu? Kenapa itu terjadi? Karena pada waktu saya pansus undang-undang partai politik, saya nggak ingin sebut. Ada sebuah ormas dari sebuah partai ini kalah kalah di Munas, mau mendirikan partai politik. Cegah dulu ini partai politik ini dengan membuat syarat yang cukup berat. Itu ada barter. Ini memang barter. Saya di P3 pada waktu itu. Itu ada barternya. Jadi berbeda. Jadi Dicek nanti. mendirikan partai politik sama Itu bisa nggak kepesertaan syarat-syarat partai partai politik itu berbeda. Kita kan pernah ikut pemilu dengan sekian puluh partai politik kan. Artinya jumlah partai politik itu banyak sekali, tetapi kemudian yang ikut pemilu pun juga banyak. Tetapi demi penataan sistem politik memang tidak harus semua partai politik bisa ikut pemilu. Dan tidak harus semua yang menjadi peserta pemilu bisa masuk parlemen. Kenapa? Demi penataan sistem pemerintahan kita. Untuk bisa mencapai sistem pemerintahan yang efektif, presidensial yang efektif, memang harus dibatasi jumlah partai politik yang masuk dalam parlemen. Memang harus diperketat jumlah partai politik yang bisa ikut dalam pemilu. Itu sudah rumus baku bahwa sistem presidensial hanya bisa efektif dengan sistem kepartean yang mengarah pada sistem kepartean multipartai sederhana. Multipartai sederhana itu bukan berarti sulit mendirikan partai politik, tetapi untuk bisa masuk dalam parlemen, supaya pengambilan keputusannya itu lebih mudah, maka harus diatur supaya jumlah partai politik yang bisa masuk parlemen tidak terlalu banyak, agar sistem presidensialnya menjadi lebih kuat. Nih saya bacain ya syarat pendirian partai politik ini nih, di undang-undangnya. 1. Surat permohonan pendaftaran. Betul. Yang kedua, akta notaris. Betul. Yang ketiga, SK pengurusan partai harus berbentuk di tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan. Betul. Terus surat keterangan terdaftar. Tuh. Betul, tapi tidak disebutkan berapa kecamatannya. Ada 7 ini ada semua nih. Ada. Mendirikan atau Ada itu? pendidikan. Ya, tapi di sini kita bicara soal kemandirian parpol Nah, ke itu arah satu. yang pendanaan. Itu kedua, menurut saya oleh karena itu ya kan saya ini untuk mendirikan politik ini kalau tidak makanya partai itu kan harusnya pusat kumpulan ide dan gagasan, bukan pusat kumpulan uang gitu. Kalau mau pusat kumpulan uang adanya di perusahaan. Nah oleh karena itu maka agak susah memang adalah mendirikan tanpa uang yang cukup besar seperti itu. Berat tadi yang sudah dikemukakan untuk konsolidasi. Tapi kita adalah menjadi masyarakat yang munafik juga. Di satu sisi kita ingin mendirikan partai politik yang ideal, yang memperjuangkan partai kan, memperjuangkan, menjalurkan administrasi, mengagregasi itu banyaklah fungsi-fungsi partai. Tapi di sisi lain kita biarkan partai itu menjadi anak yatim piatu. Yang tidak bisa, yang ditanggungjawabkan di negara. Harusnya dibebankan kepada negara. Kenapa? Karena partai itu secara konstitusi ada diberikan hak privilege. Satu-satunya instrumen di negara Republik Indonesia ini untuk menjadi pimpinan eksekutif, presiden, tidak ada jalur lain.
Selain ini lewat Selain partai Jalur, politik. kecuali jalurnya ada partai politik. Sudah main kunci-kunci ini. Jalurnya sudah jalurnya partai politik. Dibuat lagi jalurnya adalah ada presidential threshold. Ini udah keliru juga memahami presidential threshold. Presidential threshold itu dari sononya kesyaratan terpilih. Kalau sekarang ini syarat untuk jadi calon, walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ditambah lagi adalah syaratnya inden. Yang kedua adalah tadi saya mengatakan kita satu, kenapa partai tidak, kalau memang tidak boleh, kasih dong unit partai boleh mencari uang, berbisnis. Bisnis. Atau ditanggung oleh negara. Dihitung seperti ada pertanggungjawaban, harus dibuka audit. Negara kena ini adalah duit rakyat, maka mekanisme pertanggungjawaban publik juga harus termasuk memilih kepemimpinannya. Harus terbuka, harus ada partisipasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kunci memang problem kita ini kita harus memperbaiki dulu partai politik. Tentang partai politik begini, problem kita selama ini, orang mau mendirikan partai politik itu apa sih dasarnya? Orang mendirikan partai politik itu seharusnya dasarnya adalah perjuangan ideologi, mengakomodir fragmentasi ideologi yang ada di masyarakat. Betul. Tetapi akhir-akhir ini orang mendirikan partai politik kan bukan karena itu. Untuk kekuasaan. Untuk kekuasaan, memenuhi hasrat kekuasaan saja. Nah, cara memutusnya gimana? Tadi itu kemudian kita mengatur pendirian partai politik, memang ada kesulitan tapi tidak terlalu sulit. Lalu untuk masuk dalam parlemen dibatasi lagi. Untuk mencalonkan calon presiden juga ada syarat lagi. Itu untuk menunjang sistem presidensial yang efektif, gitu loh. Karena kalau kita semua membebaskan mendirikan partai politik sebebas-bebasnya, lalu semua bisa masuk ke parlemen, mau pilihan, mau dapat kursi 1, kursi 2, semua masuk parlemen, kacau sekali politik kita. Susah sekali kita mengambil keputusan, harus melobi banyak sekali fraksi-fraksi. Kalau pembentukan fraksi saja tidak diatur, fraksinya sangat banyak, itu juga sangat sulit. Jadi kalau boleh kita menganggap bahwa negara harus membiayai partai politik. Tetapi seberapa banyak partai politik yang harus dibiayai oleh negara, itu juga harus diatur. Gitu. Jadi gini, Pak, saya agak beda dengan Pak Sarmuji. Dari dulu memang cara pandang saya itu adalah kita pertama di dalam Republik Indonesia ini tidak konsisten menerapkan sistem. Yang tadi disebutkan, syarat untuk masuk parlemen itu yang disebut dengan parliamentary threshold. Ini ada sejarahnya juga parliamentary threshold itu. Yang diatur itu ada praksi threshold. Itu boleh. Nah, di DPR kan tidak ada syarat dia satu boleh menggabung, kan nggak jadi kekacauan di daerah seperti itu. Nah, kita sistem presidensial ini adalah betul sistem kepemimpinan. Cuman kita juga menjadi aneh juga. Kita sistem presidensial tapi rasa parlemen. Kalau sistem presidensial murni itu presiden nggak cawi-cawi membentuk undang-undang. Kayak nggak ada dia cawi-cawi di kita. Padahal undang-undang dasar kita sudah jelas itu kekuasaan membentuk reformasi itu merubah pertama kali ada kekuasaan itu membentuk undang-undang. Dikembalikan dari presiden ke DPR. Tapi praktek hari ini yang berkuasa tetap presiden. Banyak sekali ramu-ramu yang dikuasai ini, mulai pengusulan, pengesahan, penyetujuan banyak sekali seperti itu, belum pengundangannya. Nah, jadi memang problem kita itu menurut saya satu problem di kepartaian, kedua problem kita di pemilu. Kenapa tidak dikembalikan model 99? Pemilu itu diselenggarakan bersama partai politik dengan pemerintah 99. Jalan cukup bagus, biaya juga cukup ringan. Kayaknya kalau kita bicara untuk kedaulatan partai politik, kemandirian partai politik, ini akan panjang sekali ya. Panjang, termasuk tadi diskusi 55 tadi, apakah betul 55 itu paling bagus? Paling bagus dari segi penyelenggaraan pemilu. Tetapi membuat sistem pemerintahan kita stuck. Yang akhirnya lagi itu diskusinya. Yang akhirnya pemerintah harus mengeluarkan dekret, presiden harus mengeluarkan dekret tahun 59 akibat terlalu banyaknya partai politik yang menampilkan ideologi-ideologi yang khas, yang itu sulit sekali untuk kita pertemukan. Karena itu kita perlu menata. Saya sepakat. Ini ada beberapa hal yang saya sepakat tentang fractional threshold. Itu sepakat saya. Jadi misalkan kita harus atur berapa idealnya pembentukan fraksi yang menyebabkan partai-partai politik itu bisa bergabung. Ada beberapa yang bisa kita sepakati, Bang Yani, tentang hal-hal penataan sistem politik. Tetapi sekali lagi, penataan partai politik itu tidak berada dalam ruang yang kosong. Dia jalin-menjalin, berkelindan dengan sistem politik yang lain.
sistem kepartean, sistem pemerintahan, sistem pemilu, sistem penyelenggaraan pemilu, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalau mau diselesaikan, ayo kita bahas yang utuh tentang sistem politik Indonesia, Jadi bukan saya setuju sama sendiri-sendiri. beliau oleh karena Intinya di usia Indonesia yang ke-80 ini, kalau kedaulatan politiknya sebenarnya masih banyak PR-nya. baru Masih tingkat banyak. prosedural. Oke, betul. Masih Dan banyak. Kalau PR-nya PR-nya dan harus kalau diperbaiki. kalau PR-nya pasti masih banyak. belum sempurna, belum mandiri berarti Kalau ya? menurut saya demokrasi kita masih demokrasi prosedural. Dan memang demokrasi kita usianya Belum masih bersubstansi. muda. Termasuk pemilihan kepala daerah mungkin perlu kita evaluasi lagi. Oke, Usia berarti- demokrasi kita tuh berapa sih? Kalau mau jujur, belum tua, belum lama. Ya banyak Mohon maaf. banyak diinserap zaman. Mohon maaf, zaman Orde Baru itu, Ya. ya kan harus bisa Harus dikatakan. jujur lah ya. Harus jujur gitu loh. Jadi demokrasi kita masih berkembang, masih banyak PR, iya. Tapi itu tidak menyebabkan kita terlalu pesimis menatap masa depan bangsa ini. Oke, intinya adalah kalau kedaulatan politik kita banyak sekali PR-nya di usia yang ke-80, Kita titipkanlah, tapi Dila, kita titipkanlah kepada Kang Cak Insya Saroni. Allah. Kan beliau mudah-mudahan undang-undang partainya nanti ditata dengan baik. Mudah-mudahan undang-undang pemilu kan memberikan kesempatan Oke. pada orang untuk ikut berkompetisi. Oke, nanti disampaikan. Pokoknya intinya untuk kedaulatan politik kita masih sekali banyak banget PR-nya. Ya. Nah, tapi kawan inilah kita akan lanjut untuk membahas kedaulatan yang lainnya. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di podcast Jurnalistik. Kembali lagi di podcast Jurnalistik. Kali ini saya akan mengenalkan narasumber saya. Sudah ada M. Rizal Taufikur Rahman sebagai Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf bisa Alhamdulillah telat baik nih. ya. Nah, tadi kita sudah bicara soal kedaulatan politik. Kalau sekarang kita akan bicara soal kemandirian pangan berkaitan dengan kedaulatan ekonomi dan juga rakyat, di mana sejak zaman Bung Karno, kemandirian pangan ini selalu jadi isu yang strategis. Dari pidato tahun 1952 yang bilang pangan itu soal hidup dan mati bangsa, sampai upaya pemerintah saat ini merebut kembali swasembada beras, swasembada pangan. Perjuangan itu sampai sekarang memang belum selesai. Nah, langsung saya mau tanya ke Mas Rizal. Kalau melihat kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan rakyat deh, kan dilihatnya dari ekonomi ya. Sejauh mana sih rakyat ini sudah berdaulat dari sisi ekonomi? Iya, kalau kita bicara berdaulat itu kan masyarakat sejahtera, berbasis pada produktivitas, kemudian juga dari perbaikan income, kan gitu kan. Nah, situasi sekarang justru challenging, ya, di mana negara itu sangat tergantung kepada utang, ya kan. Kalau bicara berdaulat mestinya kita bebas dari utang, kan gitu ya. Yang kedua juga mandiri, tentu saja kita memiliki strategi, memiliki metode, memiliki cara mengelola sumber daya ekonomi yang berbasis pada arah kebijakan dan keinginan, ya, serta tentu saja tujuan-tujuan dari rakyat, kan gitu. Jadi kalau kita bicara kedaulatan ekonomi, maka seyogianya yang harus diperbaiki adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada, ya, untuk kesejahteraan masyarakat, ya, yang tentu saja berbasis pada produktivitas masyarakat dan juga perbaikan income masyarakat. Yang disitulah kemudian kesejahteraan menjadi tercapai. Kalau sekarang, ya, kita untuk memproduksi barang pun memang betul. Kalau sekarang itu kita memproduksi satu barang sangat terkait dengan supply chain global, supply chain dunia. Jarang rasanya di sebuah negara sekarang memproduksi barang bahan bakunya dari negara itu. Tetapi mestinya dengan kondisi seperti itu kita bisa memanfaatkan, ya, perdagangan internasional lebih fair, gitu ya.
Bayangkan kemarin Trump saja misalnya ya dengan mengeluarkan kebijakan seperti itu, Indonesia kalang kabutnya luar biasa. Bahkan kemudian ada persyaratan yang notabene kita bisa lihat di situ. Indonesia nampaknya kalau bicara kedaulatan masih proses menuju itu gitu. Ya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau bicara misalnya Indonesia punya otonomi atau otoritas, ya. Tetapi kalau bicara kedaulatan, tentu saja kita harus menjadi negara yang mandiri gitu ya, yang tentu saja dalam mengelola sumber daya ekonominya dan juga potensi ekonominya yang harus berbasis pada tujuan-tujuan dan regulasi-regulasi kita sendiri tanpa ada pengaruh ya, tanda kutip misalnya baik langsung maupun tidak langsung ya dari negara-negara yang sangat besar, utamanya berkaitan dengan politik geopolitik globalnya gitu. Mungkin itu sih, Bu. Berarti sejauh ini kalau dibilang kemandirian ekonomi rakyat melalui swasembada, kita masih proses. Ya, saya kira kalau bicara swasembada itu kan produksi pangan diproduksi oleh pelaku pangan itu siapa? Petani. Katakan kalau beras gitu. Kan itu harus petani. Di mana produktivitas pertaniannya itu tidak hanya produknya ya, artinya berasnya. Tapi petaninya juga harus produktif gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya di lapangan, kan kalau misalnya kita memproduksi beras itu dalam 1 tahun kan tiga musim musim panen kan gitu ya. Panen pertama lebih tinggi biasanya ya, dan kita itu panen paling tinggi ya di panen pertama nih gitu ya sampai April. Nah, sekarang panen kedua itu sebutnya itu panen kemarau gitu ya. Baru kemudian terakhir itu panen pacaklik yang itu juga produksinya relatif lebih rendah. Jadi kalau kita mau bicara apakah sekarang sudah swasembada, pertanyaan kan gitu ya. Swasembada itu bukan berarti surplus. Ya, surplus tanda kutip ya. Surplus beras lagi. Surplus beras bukan itu salah satu indikatornya. Tetapi swasembada itu bagaimana produksi itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu ya, dan sisanya kita bisa ekspor. Cuma misalnya kan ekspor beras kita kan nggak boleh, kecuali beras yang khusus gitu ya, itu boleh. Nah, tapi kalau kemudian bicara apakah misalnya sekarang proses swasembada, iya. Apalagi pemerintah sekarang kan untuk menargetkan swasembada. Kalau bicara swasembada, misalnya kita pernah swasembada pangan kan, swasembada beras, bahwa FAO pun sudah memberikan itu, trigger itu. Dan setelah itu nggak ada lagi. Nah, itu Era kenapa siapa tidak tuh? Era Pak Harto ya? Era Pak Harto itu. Kira-kira apa faktor yang kenapa kita nggak bisa sampai di titik itu lagi? Ya produksinya dan produktivitasnya naik. Ditambah juga tentu saja petaninya juga happy gitu. Nah, kalau sekarang iya, surplus iya, tapi bukan surplus hasil produksi di tahun itu. Kan sekarang itu masih ada. Kan cadangan beras sekarang itu kan 4,1 juta nih. 2,5 juta itu impor itu, sisa impor tahun lalu itu. Dan tentu saja ya kalau bicara swasembada itu market beras pun itu fair play adanya gitu. Baik itu dari level petani, penggiling ya di penggilingan, kemudian distributor ya, pengecer beras besar, pengecer beras kecil gitu ya, sampai ke konsumen. Semua berjalan. Sekarang justru beras itu ditahan di gudang-gudang. Iya. Gitu ya. Yang notabene justru ini pelan-pelan kan sekarang tuh pertanyaan gini. Mestinya swasembada itu harga itu turun. Iya, nah itu Itu dia. indikator harga kalau bisa swasembada ya kita bisa bandingkan lah dengan dulu ya. Zaman mohon maaf ya harus lesson learn dari yang sudah dijalani oleh bangsa ini. Harga beras itu sangat accessible oleh masyarakat gitu. Nah, sekarang justru anehnya swasembada tapi harganya naik gitu. Kan aneh. Kan logika ekonominya oversupply turun dong harganya pelan-pelan. Tapi kenapa ini enggak? Kan ada missing berarti kan? Gitu.
ya kemungkinan di gudang itu kumpulnya gitu si beras itu. Sebenarnya ada lagi yang lebih problem lagi, ini mencemaskan juga sebenarnya. Tadi kan ada yang di gudang. Jadi memang swasembada itu diasumsikan karena di gudang masih banyak. Pertanyaannya tadi sama, di gudang itu beras hasil kita atau hasil impor? Seperti pertanyaan lagi, asli impor. Impor yang kita impor itu kan kalau di luar negeri itu ada gudang A, gudang B, gudang C, gudang E. Kayak di Thailand apa-apa. Jadi baru panen, bagus beras masuk ke gudang A. Yang udah agak lama masuk gudang B. Nah, kita beli kan. Nah, para yang membeli ini kan, ini yang terlibat banyak kasus nih di Kementerian Perdagangan nih, para mafioso ini. Oke, beli. Nah, saya belinya di gudang B dah. Tapi harganya harga A. Atau malah beli gudang C, harga B. Kan itu kan ada selisih yang cukup banyak itu seperti itu. Nah, ini yang menjadi satu. Yang kedua, kalau tadi zamannya Pak Harto kan 1, 2, 3. Itu hebatnya Pak Harto. Ini ya kita, termasuk saya kan termasuk orang yang ikut menumbangkan lah. Kalau berpikir-pikir dosa kita jangan-jangan numbangin Pak Harto itu gitu. Pak Harto itu 1, 2, 3, satu panen tadi. Pada waktu padi kedua dia ada namanya benih. Betul. Makanya dulu ada balai benih. Sekarang cek balai benih itu berjalan atau tidak. Ada, Justru tapi malah balai benih diambil di dorman. print, diambil di print. Berapa benih kita yang tersedia betul benih unggul? Dulu Pak Harto tuh ada benih unggul seperti itu. Oke. Nah, ini mencemaskan, tapi di satu sisi kampanye luar biasa. Kita besar. Tapi akhirnya yang diributkan kena untuk menutupi isu ini, mulailah ada operasi oplosan beras. Nah, ini kan ada permainan para konglomerat di sini. Ada yang sekarang yang lagi diselidiki, yang menahan gudang. Ini para pemain besar juga. Yang sudah merambah dari main SPU, main beras. Contohnya kelompoknya Wilmar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena proses penegakan hukum kita belum tegas dalam proses ini. Tapi Tapi harus diakui Bang, produktivitas kita beras ini naik sekarang itu. ya, tapi kenapa harganya bisa sampai mahal ke Ya, rakyat? tadi mungkin jadi untuk Nah, saya nggak tahu. Contoh, produktivitas naik itu ada ukurannya mana? Naik, Kalau menurut naik. data yang saya Gimana, dapat, produktivitas Naik. turun. Kita Yang ada jelasin, jumlah banyak. Kita tapi dengerin dulu dari Cak produktivitas Sarmuji. kita naik. Jadi tadi memang betul ada sisa beras impor tahun lalu. Tapi seiring waktu, tahun lalu itu kan pasti akan juga menipis. Tapi faktanya sampai bulan Agustus ini, cadangan beras kita masih konsisten di atas 4 juta. Itu kenapa? Karena diiring oleh naiknya produktivitas. Jadi konstan akhirnya cadangan beras kita. Bahwa kemudian mungkin di lapangan, di pasar, kurang dibanjiri oleh beras, mungkin karena pengaturannya saja. Jangan-jangan karena saking takutnya terus cadangan beras kita berkurang, agak ditahan gitu lah. Tapi produktivitas beras kita memang naik. Mudah-mudahan dalam setahun ini tidak perlu impor lagi. Kan memang sudah dilarang toh impor beras? Impor beras dilarang karena cukup. Nah, tapi kan cukup ini kan harus setahun berapa ini, bulan itu? berapa bulan? 4 bulan ya? Mudah-mudahan cukup. Dan saya yakin cukup. Kenapa? Ada banyak faktor. Dukungan pemerintah terhadap petani sejak periode Pak Jokowi akhir dibuka pupuk dibuka lebih banyak lagi, lalu dipermudah distribusi pupuk, itu juga mendukung petani untuk bisa memproduksi beras dengan cukup baik. Kalau ini kemudian dilakukan lagi zaman Pak Harto tadi, ditambah ketersediaan benih yang berkualitas, lalu juga saprodinya juga dilengkapi, insya Allah akan konsisten kita swasembada beras dalam satu periode ini. Dan itu memang Pak, seharusnya di gudang-gudang dengan tren harga beras naik, harusnya segera dikeluarkan supaya menstabilisasi harga, harga turun. Betul. Nah, kalau bicara soal impor nih, Mas Riza, apakah target tanpa impor itu realistis dilakukan dengan ya kita lihat iklim kondisi Indonesia seperti saat ini, belum lagi masalah hama? Ya, saya kira di pola tanam sama pola panen kan. Ya, kalau itu kemudian kita bisa manageable, ya bisa gitu ya. Apalagi pernah juga bisa. Memang, dan apalagi memang kemarau sekarang itu kan istilahnya kemarau basah ya. Benar. Itu Dan juga nanamnya bisa 3 kali. Betul, itu punya potensi gitu. Saya persis kemarin itu ke petani Pak di Jawa Tengah. Saya tanya biasanya panen kemarau namanya ya istilahnya dulu itu, tapi kemarau basah sekarang
kualitasnya mana? Misalnya panen pertama apa panen kedua? Kata mereka justru panen kedua nih Lebih bagus. lebih bagus. Mestinya katanya panen gitu. pertama yang lebih Mestinya, bagus. mestinya. Kalau nggak Sekarang kemarau justru- basah. Betul, sekarang itu. Mungkin saja bisa, tetapi tadi pola tanam sama pola panen itu menjadi harus dijaga gitu. Apalagi ini menarik nih Pak, triwulan pertama kita itu luar biasa 10,53% sektor pertanian kan. Nah, cuma pas sekarang triwulan kedua turun. Ya capaiannya. Dan ini pasti tantangannya memang salah satunya adalah di beras itu gitu ya, salah satunya. Dan tentu kalau pertanyaan tadi mungkin nggak, ya mungkin ya, asal tadi dari sisi input diproduksi, kemudian petani juga Ketersediaan benih. betul, benihnya, Iya. termasuk juga sekarang pupuknya gitu ya. Nah, pupuk ini juga ternyata ini Pak mempengaruhi produktivitas. Justru lahan-lahan pertanian yang subur sekarang itu sudah ke tingkat kesuburannya sudah mulai turun karena apa? Penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan. Gitu. Pemerintah itu coba mengcover gitu ya dengan namanya food estate. Nah, ini juga saya kira mungkin mesti dievaluasi menurut saya ya. Jadi karakter pertanian di Indonesia ya, saya kira kita mesti belajar dari sejarah gitu. Kan agriculture itu culture ya. Budaya pertanian kita itu bukan seperti industri. Jadi memang dijalankan oleh petani-petani, Pak. Karakternya. Hasil riset itu ternyata kalau kita lihat juga, Pak, food estate ini kan tidak optimal kan. Kan Outputnya tidak sebagaimana tidak seperti yang direncanakan. direncanakan. Iya. Jadi ini juga penting. Artinya apa? Pemerintah mestinya menjaga sentra-sentra produksi lahan-lahan yang subur. Ya. Ya, itu juga penting. Jangan Kan dulu sampai ada beralih lahan. betul, dulu ada ekstensifikasi, intensifikasi. Ekstensifikasi kan memperluas lahan, intensifikasi kan memanfaatkan teknologi. Dulu masih ingat betul 5 apa tuh? Nah, tapi tadi karena ada agriculture evolution, pemerintah mencoba menghadirkan food estate. Ya memang tantangan juga, challenging kata Iya. Mas tadi itu. Nah, kalau Mas Riza, kalau kita lihat apakah petani sekarang itu sudah sejahtera? Saya kira kalau dilihat dari NTP ya, gitu ya. Saya kira memang cenderung kan naik ya, tapi dari NTUP-nya ya cenderung stagnan gitu. Ya, jadi kalau bicara kesejahteraan itu kan ukuran kesejahteraan itu biasanya ke ekonomi ya, ke uang gitu ya. Iya. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi kemiskinan, ya mayoritas kan di desa. Ya, mayoritas di desa. Meskipun sekarang kemiskinan kan ternyata di perkotaan ya. Iya. Kan gitu kan? Iya, iya. Naiknya malah di kota nih. Dari kota, Karena dari urban. desa. Ya, Urban. betul. Cari kos aja udah susah itu. Betul. Karena uang kos aja udah susah. Betul. Artinya apa? Artinya petani itu kalau bicara sejahtera, ya kemarin persis kami ke petani langsung, saya tanya, apakah sekarang persis ya? Apakah sekarang sudah memberikan kesejahteraan? Ya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Tapi ini juga dengan kerja keras yang luar biasa dan metode, dan ini kebetulan petani yang ditanya itu petani yang inovatif Pak, dan dia itu mau melakukan sistem budidaya pertaniannya yang inovatif gitu. Kalau PR dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga untuk menciptakan swasembada pangan, kalau menurut Mas Riza? Iya, saya kira pertama dari sisi input, ya tentu saja harus diberikan insentif, namanya pertanian, ya memang harus diberikan insentif di inputnya nih, di produksinya nih. Tadi saprotan, ya sarana produksi pertanian, termasuk pupuk. Pupuk itu memang urgen bagi pertanian. Cuma kalau berlebihan juga bisa menurunkan kesuburan tanah gitu. Dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ya. Tetapi itu penting. Harusnya harga pupuk murah di negeri yang penghasil gas yang cukup banyak. Yes. Yes, itu. Karena iya betul Ini Pak. kan menjadi paradok. Betul. Di negeri penghasil gas, tapi pupuk kita semraut kayak gitu loh. Persis. Harganya mahal. Jadi begini, memang harus ada masukan yang itu berdasarkan berbasis lapangan ya. Berbasis lapangan itu gimana? Ya sebenarnya
penggiling-penggilingan padi itu mungkin saja ada yang nakal, mungkin saja. Tapi tidak boleh dipukul rata. Tidak, Kalau tidak. Kalau nggak semua takut nggak jadi giling. yang sekarang kan kecenderungan ketakutan. Iya. Saya punya teman juga yang Iya, kena iya. mau dia. Kalau misal bicara beras ya kita tahu lah akhir-akhir ini kasus beras seperti apa. Salah satunya tadi masa katanya panen beras banyak di gudang Bulog banyak, tapi ke masyarakat harganya jadi naik. Bahkan sekilo ada yang 50.000 loh di Oh, kalau salah satu itu daerah. beda kalau itu. Kalau yang harga 50.000 pasti jenis berasnya berbeda. Iya, premium. Atau khusus tapi- ya. Bukan Khusus, 50.000, bukan sekilo, khusus. mungkin 5 kilo. Kilo ya, yang 5 kilo harga segitu Kalau kan gimana? 50.000 pasti bukan beras biasa, pasti Iya, beras iya, khusus. Beras biasa, kalau yang ada di berita itu beras biasa, saking langkanya itu. langka. Stok beras makanya sampai segitu. Kalau bicara soal beras premium kan ngomongnya beras premium, Nah, tapi itu tadi. kualitasnya. Itu tadi saya tadi agak ragu-ragu ngomong beras premium tadi karena ada faktor oplosan macam-macam. Betul. Itu memang berbeda dengan premium yang kita maksudkan. Tadi ada premium, tadi kan ada inovasi para petani untuk menghasilkan beras premium yang pestisidanya sangat sedikit, Betul, organik. terus organik, itu betul-betul premium. Baik, selanjutnya kita bicara soal kedaulatan hukum. Kita tema besarnya ada 4, Mas. Banyak sekali memang. Selanjutnya ini KUHP dan KUHAP yang kita pakai ini sebagian besar berakar dari Belanda ya, dari zaman-zaman kolonial Belanda. Memang revisi ini sedang berjalan, KUHP baru akan berlaku tapi di tahun 2026. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup untuk memerdekakan hukum kita sepenuhnya? Bang Yani. Kalau kita bicara hukum itu kan ada 3 ya. Ya, Pendekatan. betul, Ada betul. pendekatan yang tadi yang disebut ini kan subtan. Satu aja itu Itu ada faktor. pendekatan yang namanya institusi, suprastrukturnya, ada budayanya. Kalau bicara apa namanya substansinya, memang kita udah layak. Ini yang prodi saya hampir selesai pada waktu itu KUHP itu, pada prodi saya itu terus stop kan, diselesaikan oleh kawan-kawan kita sekarang. Itu memang sudah cukup ada kemajuan dari sejak PPHN ini diketuai oleh Tengku Radi udah berapa puluh tahun yang lalu. Salah satu rancangan di dirinya Badan Pembinaan Hukum Nasional itu satu di antaranya untuk merevisi yang namanya Kitab Undang-Undang Pembidana kita. Itu nggak pernah selesai. Zaman saya baru selesai buku 1 itu. Dilanjutkan kawan-kawan kemarin walaupun memang ada sana sini lah ya yang kurang dan lain sebagainya, itu menjadi wajar. Kalau saya dulu tuh ingin bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu babon betul. Jadi betul-betul kodifikasi seluruh kumpulan hukum-hukum pidana. Cuman memang tidak mungkin bisa tercapai karena perkembangan kejahatan Lebih dengan cepat. perkembangan hukum itu lebih cepat. Jadi pasti ada yang tercecer itu. Iya, iya. Yang belum ditemukan di sini ada Ada lagi. diperlukan undang-undang yang lebih. Nah, cuman memang ada proses di penegakan hukum kita ini. Proses penegakan hukum kita ini cukup parah. Makanya akhirnya diambil alih kemarin Presiden menyangkut abolisi terhadap Mas amnesti. Oke. Mas Lembong dengan yang namanya satu lagi Mas Hasto. Amnesti. Itu yang nggak kelihatan coba. Kan ada undang-undang itu dibentuk kan undang-undang, setiap ada undang-undang terutama di ini nih pertambangan kita ini menurut saya memang aparat penegak hukum kita harus diajak duduk bersama membicarakan ini. Di Undang-Undang Minerba itu kan undang-undang yang namanya lex specialis. Di dalam Undang-Undang Minerba itu ada yang namanya sanksi pidana. Kalau dia sanksi pidana, maka berlaku disebut kalau kita hukum lex specialis sistematis, berlaku undang-undang itu. Tidak bisa semuanya ditarik menjadi undang-undang tindak pidana korupsi gitu loh. Sekarang ini oleh kejaksaan terutama semuanya dikorupsikan semua gitu loh. Nah, ini menjadi problem. Saya ada teman saya nih udah dia dikorupsikan padahal itu adalah illegal mining. Berbeda antara illegal mining dengan korupsi. Illegal mining ini masih belum ada yang namanya keuangan negara. Dia mendambang bukan pada tempatnya atau mendambang liar lah. Belum ada izin lah. Atau kalau bahasa itu peti atau koridor. Peti. Atau koridor. Nambang tidak Terus ilegal. main dikorupsikan. Loh, dikorupsikan gimana? Dia langsung naik ke atas salto pasal 33, ya kan? Bumi air, nah seperti itu. Nah, kalau kayak gitu semuanya kena korupsi semua, termasuk yang ada di laut. Nah, ini penerapan hukum kita ini masih masalah. Betul kita banggain, hebat sekali nih Kejaksaan Agung semua, ya kan? Tapi harus dibedah, betul nggak dia merupakan tindak pidana korupsi atau dia tindak pidana yang lain. Yang ini yang menurut saya kita pro pemberantasan korupsi, tapi tidak semua dikorupsikan kayak itu loh. Oke. Gitu. Jadi itu satu problem. Yang kedua adalah budaya hukum kita juga belum.
Kita ini berbudaya hukum juga belum. Bayangkan di pusat-pusatnya harus mencari keadilan, tempat hamba Tuhan, satu-satunya lembaga yang mewakili Tuhan itu kan hakim. Tapi di pusatnya di Makung itu sarang. Bayangkan ada satu anggota punya uang hampir lebih triliunan, semua transaksi. Tapi alhamdulillah nih sekarang ini ya kan, paling tidak dengan begitu banyak hakim agung kan berapa banyak yang sudah kenal. Terbuka lah. Hakim Mahkamah Konstitusi sekarang kan sudah mulailah kurang karena Pak Prabowo di satu sisi gasnya pol terhadap ini, tapi juga memberikan sinyal kemarin itu. Sebenarnya semuanya itu memberikan sinyal kebaikan pada kejaksaan. Kalian hati-hati ya dalam proses penegak hukum. Kalau macam-macam, saya keluarkan kewenangan saya diatur konstitusi. Itulah makanya diberikan abolisi dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh juga mengkriminalkan, ya kan, mempolitisasi hukum. Dan maka penegak hukum on the track saja. Iya, ya itu betul. Jadi kita itu kadang-kadang mohon maaf, seringkali membuat aturan itu berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Padahal kita harus berpikir kondisi kedepannya seperti apa gitu. Kita harus paham betul bahwa ada gium, to this problem come from yesterday's solution. Jadi apa yang menjadi problem hari ini itu adalah karena hasil solusi kemarin. Itu terus-menerus akan berdialektika. Karena terus-menerus berdialektika, kita tidak boleh membuat undang-undang itu hanya berdasarkan pada kondisi saat. Kita juga harus bayangkan pada kondisi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu bedanya Belanda. Orang negara luar itu dia proyeksinya 100 tahun ke depan. Berarti hukum juga kita masih punya PR banyak. Oh, banyak. Namanya hidup, problem PR-nya pasti banyak. Kalau masih hidup, berarti selama masih problemnya hidup masih pasti banyak. punya problem. Kalau nggak hidup baru nggak punya problem. Dan dinamikanya bertambah ya. Semakin bertambah jumlah Iya. penduduk, perilakunya bertambah. Tambah. Mas Riza, balik lagi ke Mas Riza. Mas, tadi kan sempat kita singgung sedikit ya. Menurut catatan BPS, masyarakat miskin di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan di desa. Itu faktornya apa sih Mas kalau menurut pandangan dari Mas Riza? Iya. Dan aneh loh, maksudnya gini loh. Kenapa justru yang di perkotaan itu tingkat kemiskinannya bertambah sampai 220.000 kalau nggak salah. Itu di catatan di bulan Maret 2025. Penyebabnya adalah tentu saja daya beli kan kemiskinan itu ada garis kemiskinannya kan. Terus kenapa ya BPS itu selalu ngasih data tidak sesuai realita yang ada? Oke. Oh, maksudnya gimana itu? Iya, kayak misalnya angka pengangguran katanya turun, tapi kan bisa Kenyataan. dilihat. Mungkin pengangguran terselubung yang nggak di ini. Ini Iya. kalau dari sisi metodologi BPS pasti sudah Menghitung benar, firm dan menggunakan metodologi yang disepakati ya di tingkat dunia Internasional. ya. Ukurannya. Internasional, pasti itu. Ya. Nah, berkaitan dengan perbedaan kan kemarin rame ya BPS Sekian. menggunakan border di kebutuhan minimum, Iya, betul. kebutuhan dasar minimum. Kalau World Bank gitu Iya. ya global kan menggunakan P3 ya. Jadi tingkat konsumsi masyarakat atau rumah tangga kan gitu ya. Dan itu sah-sah saja secara metodologi kan gitu ya. Sah-sah saja secara metodologi. Nah, tetapi permasalahannya mengapa kenyataannya dengan data Berbeda. baik seringkali anomali lah gitu, paradok terkesannya kan. Memang itu catatan, namanya catatan. Yang tentu saja metodologi itu apakah mau disesuaikan atau tidak itu memang dua-duanya juga boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuma problemnya yang menjadi seperti kemarin lah pertumbuhan ekonomi 5,12 kan luar biasa ramainya gitu ya. Kalau sesungguhnya berapa, Mas? Kalau prediksi kami di Indef 4,8 ya? itu 4,8, Ya, 4,8%. Memang lembaga-lembaga, makanya kemarin itu tercengang semua ekonom. Ya, Iya, kok bisa gitu? ya tercengang gitu ya. Tidak ada yang memprediksi di atas 5. Nggak ada saya kira lembaga ataupun ekonom yang kemarin itu bahkan. Tapi barangkali bukan berarti mungkin ada satu sudut yang tidak terpantau oleh para ekonom. Nah itu kan BPS punya metode. Kan BPS itu kan mengkalkulasi semuanya. Betul. Mungkin kita merasakan di lingkungan kita sendiri pertumbuhan ekonominya ada mungkin nggak seperti itu. Mungkin di lingkungan kita sendiri daya belinya nggak seperti Betul, itu. betul. Tapi kan BPS itu mengkalkulasi semua sektor. Barangkali ada satu sektor yang tumbuh di luar prediksi kita, artinya lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Sebut saja misalkan sektor pertambangan.
itu tumbuh sangat tinggi sektor pertambangan. Investasi di sektor pertambangan juga tumbuh sangat tinggi. Barangkali ya kita nggak tahu ya. Tapi Cak, kalau di pertambangan maka perlu lagi pertanyaan selanjutnya. Pertumbuhan sektor pertambangan kita produksinya memang tinggi. Pertanyaannya itu apakah dengan tinggi itu membawa dampak langsung ke rakyat? Oh, itu hal lain. Itu hal lain. Hal lain, Bang. Impact kan memang Hal hal lain lain. ya. Ya, gitu. BPS biasanya mencatat nilai tambah kan begitu ya, nilai tambah dari setiap sektor. Tetapi nilai tambah itu kemana terdistribusinya Nah, kan itu gitu betul. kan. Nah itu yang kemudian mungkin jadi catatan. Jadi di tengah daya beli turun ya, banyak Rojali, Rohana, kemudian ada Rohalus. Rohalus macam-macam lah gitu ya. Itu kan daya beli sebenarnya ya. Sampai ada beberapa mall yang kemudian pada tutup gitu ya. Kemudian juga Pabrik lah. pabrik yang padat karya atau industri-industri Caltech padat lah yang paling karya dekat kan. sudah mulai Sritek. Sritek. bahkan di triwulan triwulan pertama itu pengangguran juga bertambah ya, kemarin juga diterbitkan hampir 40.000 gitu ya, juga turun. Kan agak aneh gitu ya, memang seringkali angka dengan kenyataan itu suka ada gap gitu ya, tapi ya itulah realitas dan itu metode gitu ya, dan itu secara metode ya memang ada metode perhitungannya gitu ya. Kita tidak ya mestinya BPS itu kan menjelaskan kepada publik kenapa angka ini kan dari mana angka ini. Saya kira itu juga menjadi penting gitu ya. Karena kita kan juga ketika mengambil keputusan strategis gitu ya, arah kebijakan strategis, apalagi di tengah situasi yang sangat anomali ya, dan ketidakpastian global juga menganga terus gitu ya. Ini saya kira data menjadi penting gitu ya. Data ini saya kira menjadi, apalagi BPS rujukan satu-satunya kan di Indonesia, salah satunya lah ya di Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi saya kira, dan juga aspek-aspek lain gitu ya di luar ekonomi gitu. Jadi tentu ini mesti clearance gitu ya, BPS berkait dengan metodologi. Kami pun penasaran gitu metodologi apa ya, seperti apa. Jangan-jangan ada metode baru gitu ya, cara menghitung pertumbuhan. Ya belum ada gitu. belum ada klarifikasi dari BPS kan sudah ya beberapa kali ya di media. Tapi kan saya baca ekonom-ekonom semua itu, yang baik yang dia tulis sudah maupun mereka di talkshow itu memang 4,8 yang Nah, Mas ini kan Riza. BPS ada berapa 0, sekian persen ya? Satu sekian persen beda. Mas, kalau misalnya jika banyak perusahaan yang tutup, itu bisa disimpulkan nggak sih kalau Indonesia itu sedang deindustrialisasi? Gini, kalau bicara deindustrialisasi itu kan kontribusi sektor manufaktur gitu ya, industri manufaktur itu semakin turun. Ya, dulu kita itu pernah hampir 40% ya kontribusinya. Ya kalau kemudian remain lagi, ini bukan nostalgia, tapi kita itu lesson learn gitu ya. Ya, lesson maksudnya learn. zaman Golkar berkuasa memang agak bagus. Ya, zaman Pak Harto lah, Orde Baru gitu ya. Yo sampai Tapi kita sekarang punya kan pesawat kok, bayangkan Habibie. 18 sampai 19% gitu ya. Dan kalau kita bicara apalagi misalnya Pak Prabowo ini kan ingin tumbuh ekonomi itu di angka 8%, ya kan luar biasa ya. Tidak ada pemicu atau juga kontributor Indikasi yang tinggi, menunjuk arah ke sana, betul, yang bisa mendorong angka itu kecuali industri, industri dan hilirisasi itu gitu ya. Nah, kalau kemudian sekarang memang challenging juga hilirisasi itu. Jadi pemerintah sudah berupaya keras gitu ya, membuat kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kebijakan-kebijakan gitu ya. Tetapi lagi-lagi optimalisasinya ini menjadi catatannya. Katakanlah nikel itu hilirisasinya luar biasa. Dianggap mungkin hilirisasi paling cepat dan sukses gitu ya. Tapi sangat tergantung kepada harga nikel dunia gitu. Nah, itu juga ternyata kan akhirnya apa? Nilai tambahnya turun lagi gitu ya. Kemudian juga tembaga sempat moratorium. Tapi sekarang kan tembaga mulai diaktifasi lagi untuk dihilirisasi. Bahkan kemarin juga menjadi syarat ya Trump begitu ya, bahwa akan dibuka untuk itu. Saya kira memang pertumbuhan ekonomi dengan kondisi deindustrialisasi dini itu challenging.
Jadi dimanapun di dunia ini gitu ya, kalau ingin jadi negara maju, maka industri manufakturnya yang harus didorong penuh dan juga memberi produktivitas yang paling tinggi gitu ya, dibanding dengan sektor-sektor lain. Tapi sekarang kan jasa Itu justru peran ini ya, Kementerian Industri itu ya. ya saya kira ada sebenarnya di Kementerian sebenarnya Industri nih, itu, iya ya itu sebenarnya kalau kawan beliau. sekarang mau diperkuat industrialisasi, menurut saya ada jalan, ada ruang. Betul. Ruangnya apa? Numpang saja ke hilirisasi. Betul. Jadi hilirisasi yang sudah menjadi program prioritas pemerintah tinggal ditumpangi saja supaya kita memprioritaskan industri-industri di mana hilirisasi itu dipercepat. Dan itu punya ruang yang cukup besar sebenarnya. Misalkan nikel, turunannya kan banyak sekali industri. Baterai, turunannya kan banyak sekali. Kalau ngomong hilirisasi perkebunan kan banyak sekali turunannya. Jadi tumpangi saja menurut saya. Supaya kita sama-sama bergerak dalam dua mesin ini. Pasti insya Allah akan lebih cepat. Betul. Jadi hilirisasi itu keniscayaan melalui industrialisasi. Karena di Astacita kan amanahnya atau cita-cita Pak Presiden itu industrialisasi dan hilirisasi ya menjadi konsep gitu ya untuk meningkatkan nilai tambah domestik gitu. Itu saya kira kuncinya kalau kita ingin jadi negara maju. Cuma kan ternyata implementasi di lapangan challenging sekali kan gitu kan. Supply chain-nya ya. Bahkan kita juga masih tergantung bahan impor gitu. Dan bahan impor juga contoh katakanlah industri farmasi gitu. Hampir 95% kan kita itu impor, Pak. Ya, karena bahan bakunya kita nggak ada. Kan? Berarti memang bisa dikatakan benar daya beli masyarakat Indonesia pada saat ini memang sedang menurun. Memang turun. Oke. Gila naik daya belinya. Amin. Memang daya beli masyarakat kita Siapa itu sih turun. Bang yang mau daya belinya turun, ya nggak, Cak? Iya, Nah, ini aku mau nanya ke semuanya. Ada yang bilang di trade ya, gaji dipajaki. Ini mewakili suara rakyat. Ya betul. Semuanya lah. Gaji dipajaki. Sisa gaji beli online dipajaki. Beli rumah, Dipajaki. Jual rumah dipajaki. rumah dan tanahnya dipajakin. Beli kendaraan udah pasti dipajakin. Dengar musik loh. Iya, dipajakin. Dipajakin. Bukan yang dengar yang dipajakin. Ini ya pengelolanya yang dipajakin. Iya. Ya Masuk nikah juga. aja dipajakin, masa ada suara musik, ada suara Burung aja dipajakin. Coba. Tapi itu aneh itu memang. Kalau itu Nah. aneh itu. Makan juga dipajakin. Terus endingnya pajaknya dikorupsi. Cak minta tanggapannya terkait pandangan rakyat saat ini di usia Indonesia 80 loh. Ya itu. Jadi nampaknya kayaknya rakyat itu udah pesimis duluan. Ya itu benar. Kalau semua dipajakin itu betul karena pajak itu memang sesuatu yang krusial ya. Sekurang itukah negara kita uangnya? Enggak. Jadi di semua negara sebenarnya pajak itu menjadi instrumen bagi pendapatan negara sekaligus instrumen untuk mendistribusikan kesejahteraan. Karena itu di banyak negara ada pajak yang bersifat progresif. Dengan kekayaan tertentu itu pajaknya lebih besar dibandingkan penghasilan tertentu, bahkan penghasilan yang tidak mencapai kadar tertentu itu dibebaskan dari pajak. Kita juga ada PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. Itu juga ada. Orang Barat bahkan mengatakan ada dua kepastian di dunia ini. Satu kematian, dua pajak. Jadi yang pasti itu memang kalau orang Barat menganggap satu mati, satu adalah kena pajak gitu. Karena tadi sumber pendapatan negara dari mana? Ya dari pajak. Bahwa kemudian itu harus diamankan, pendapatan negara itu betul. Saya sekarang ini Pak Presiden kan betul-betul berusaha untuk mengamankan sisi penerimaan negara. Kenapa? Kalau dari sisi pengeluaran selama ini kan belum masuk itu sudah terjadi kebocoran dan itu sulit sekali untuk dideteksi. Misalkan permainan kong kali kong antara petugas pajak dengan wajib pajak yang mestinya pajak kena 2 miliar karena kong kali kong kemudian 500 udah juta 1 miliar saja tapi nanti yang 200 juta masuk ke kantong itu memungkinkan sekali dan itu sekarang lagi diperangi. Mudah-mudahan dan kita berikan dukungan yang maksimal supaya penerimaan negara dari sisi sebelum dibelanjakan itu tetap aman dan ketika dibelanjakan juga aman.
Kalau sudah dibelanjakan aman itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari polisi, KPK, jaksa. Tapi dari sisi penerimaan negara sebelum dibelanjakan, itu memang PR besar yang selama ini, yang sekarang ini lagi digarap oleh Presiden dengan penuh kesungguhan. Gitu. Oke. Kalau Bang Yani? Saya itu ingin mengutip Immanuel Khaldun, itu sosiolog dunia yang pertama kan. Ilmu Khaldun itu menyatakan ciri-ciri negara itu bakal rontok tak kala dia meninggikan pajak yang setinggi-tingginya kepada rakyatnya. Satu. Ciri-ciri negara itu akan makmur, pajak itu semakin rendah. Rakyat bisa sejahtera. Itu Immanuel Khaldun itu beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, memang di kita ini banyak persoalan. Harusnya yang dikejar pajak itu kalau menurut saya itu tidak harus jumlah wajib pajaknya bertambah, tapi nilai pajak yang harus ditambah. Karena banyak problem. Contoh aja kayak gitu. Sekarang kan kita senang lah, kita apresiasi Pak Prabowo ini yang ngambil lahan-lahan ilegal yang masalah kebun-kebun sawit yang masuk ke Agrinas kan. Kan pertanyaan itu ada sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun mereka nggak bayar sama sekali loh royalti pajak. Itu yang harusnya dikejar. Perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Ya kan, jangan yang sekarang ini sebagai kata Dila tadi, dia adalah baru beli rumah atau baru beli mobil. Ini kan yang beredar nih, beli mobil sudah nggak mampu lagi, dia jual kena pajak lagi, ya kan, karena uangnya sedikit dia belilah motor, Kena pajak juga. pajak lagi, jual motor nggak mampu lagi dia jual motor, kena pajak lagi, masuk pajak lain semuanya. Akhirnya tersisa itu adalah ampas saja seperti itu. Nah, yang pola-pola yang seperti itu menurut saya ya kan, karena ada target juga bahaya juga yang selalu ditargetkan pegawai-pegawai pajak. Dikejar-kejar sekarang ini. Lihat rekening orang dia. Kemarin kan juga 3 bulan rekening di dormen dan lain sebagainya. Kenapa? Karena uang kita kan itu jodohnya bendahara uang, mungkin kas uang kita sudah mulai tipis. Kenapa kas negara kita tipis? Karena banyak problem. Mungkin kemarin pembangunan kita tidak tepat sasaran. Contoh yang mangkrak kan banyak, kita nggak tahu kayak IKN, kan nggak ada bayangan kita juga. IKN ini apakah jadi nanti salah satu proyek menyusul Hambalang kan gitu, Hambalang atau enggak? Kan bahkan ponakannya Pak Prabowo sangat miris kita menyatakan bahwa IKN tempat sarang prostitusi kan gitu, seperti itu. Nah, ini menurut saya harus betul-betul melalui kajian-kajian yang komprehensif. Tidak boleh hanya ambisi orang per orang memaksakan seolah-olah mensublimasi menjadi ambisi negara seperti itu. Jadi rakyat itu kalau menurut saya semaksimal mungkin dia dikurangi beban-beban yang tadi seperti tadi. Tapi yang korporasi-korporasi besar yang harusnya bayar pajak itu yang dikejar. Ya, betul. Kalau Mas Riza menanggapi cuitan netizen soal pajak ini gimana? Yang pasti ya pemerintah kan sudah mengeluarkan uang cukup besar ya, 1,2 T untuk Kortek kan. Nah, itu harus diusut tuh. Nah, itu artinya mestinya itu lebih efektif kan harusnya kan. Harusnya lebih efektif. Tapi kan nggak jalan. Jangan malah rumit. Nah, justru malah berumit kan. Pertama itu. Yang kedua, sasaran wajib pajaknya itu yang selama ini mengemplang pajak. Nah, itu juga saya kira ini ya. Yang ketiga, ya karena memang fiskal kita kan, politik anggaran kita kan dari pajak ya, hampir 80% gitu ya. Coba mungkin ke depan pemerintah itu mesti punya satu planning agar dari pajak itu pelan-pelan dikurangi dari PNBP gitu ya. Jadi dari selain pajak, non pajak, melalui apa? Pengelolaan sumber daya alam. Harusnya kan begitu gitu. Jadi pelan-pelan, saya kira hilirisasi baik di sektor pertanian, di sektor tambang, itu menjadi kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya bicara wajar kalau kemudian masyarakat, kan sekarang itu gini ya, bucket pajak kita itu dari korporasi, bucketnya. Kalau dari ya kan Pak, betul ya. Jadi dan masyarakat itu nggak begitu besar dari masyarakat itu, relatif lebih sedikit dari korporasi. Dan potensi-potensi inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sudah berupaya amnesti, macam-macam, kan ternyata nggak optimal juga gitu ya. Justru menurut saya adalah bagaimana ruang tadi ya, pemerintah harus mulai beralih, tidak hanya ya pajak oke tetap, tetapi pelan-pelan harus punya planning jangka panjang ke depan untuk supaya lebih sustain. Sekarang kenapa orang nggak bayar pajak? Usahanya juga sekarang lesu gitu. Ya apa yang mau dipajakin? Akhirnya masyarakat juga tiba-tiba dipajakin. Apalagi misalnya in case misalnya tadi di Pati 250%. Kan logikanya
dipajakin itu kalau ada kontribusi government, kemudian dia produktif, kan gitu ya. Baru kemudian bayar pajak kontribusi itu. Kan logikanya begitu ya. Bahkan ada beberapa wilayah juga sampai 1000% katanya gitu ya. Ada lagi yang kemudian itu yang harus cari akar masalahnya gitu. Dan tentu penting bagi pemerintah untuk mengkalkulasi itu gitu. Jangan sampai justru dengan kita selalu tergantung dengan pajak itu justru efektivitas dan efisiensi anggaran juga malah tanda kutip terganggu. Apalagi pemerintah kan di 2025 itu efisiensinya sangat kuat. Bahkan termasuk juga dana alokasi untuk daerah gitu ya. DAK itu kan 50 triliun kan gitu ya, diefisienkan gitu. Termasuk ini ya, yang rencana Pak Prabowo kemarin itu yang memotong komisaris-komisaris. Saya kira inovasi-inovasi itu kan sangat bagus gitu ya, berbasis kinerja dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pajak ini betul-betul dari prosesnya juga efisien ya. Kemudian dari sisi pengeluarannya juga efektif dan efisien gitu. Karena sekarang terkesan di publik itu nih, kesannya itu pajak itu dianggap belum efektif dan belum efisien penggunaannya untuk apa? Pembangunan dan juga mensejahterakan kan gitu. Itu saya kira menjadi catatannya. Ya, intinya pajak itu adalah mensejahterakan rakyat, bukan bikin sengsara rakyat. Baik, kalau gitu kita langsung ke statement terakhir. Kalau politik itu menentukan arah bangsa, ekonomi itu menentukan kekuatan rakyat, dan hukum menjamin semuanya berjalan adil, maka ketiga kedaulatan ini adalah satu kesatuan. Sepakat ya Bapak-Bapak ya? Dan tantangannya sekarang, bagaimana kita memastikan ketika Indonesia berumur 100 tahun nanti, kita benar-benar sudah berdaulat penuh di semua bidang, yaitu politik, ekonomi, dan juga hukum. Dan terima kasih untuk para narasumber kita hari ini yang sudah berbagi pandangannya, kritiknya, dan juga masukannya. Dan juga terima kasih untuk kawan inilah yang sudah menyaksikan podcast Jurnalistik edisi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Saya Dilhantika mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di event spesial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.